Alhamdulillah ya haqqa hamdi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, segenap pembina, pimpinan dan pengurus Yayasan Makarimah, wabil khusus yang kita takdimi guru kita semua, Dr. Arif Budi Satria, spesialis bedah, magister kesehatan, yang kita takdimi sahibul hajat, penyelenggara acara, Ibu Eni Setianingsih SPSI selaku pimpinan dari PAUD Islam Makarimah, yang kami hormati jajaran para pimpinan lembaga di lingkungan Makarimah, kepala SD, pengurus jamiah, para asatid, para ustadzat, para guru-guru, orang tua, wali murid yang berkenan hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kesemuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, hadirin hadirat seluruhnya, barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama yang kita yakini ini, kisah dan berkisah menempati posisi yang sangat penting di dalam berbagai aspek untuk mendekatkan kita kepada kebenaran, menjauhkan kita dari kebatilan, dan untuk mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kita perhatikan bahwa Al-Quranul Karim ternyata sebagian besar isinya berupa kisah-kisah yang penuh dengan ibrah, seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Kahfi, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Benar-benar sungguh-sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah bagi orang-orang yang memiliki kedalaman pemahaman. Ini artinya Al-Quran berbicara kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan metode, salah satu metode yang paling efektif dalam menyampaikan nilai-nilai yang dikehendaki itu adalah melalui penuturan kisah-kisah. Kita bisa melihat misalnya sejak Ummul Kitab, sejak dari Ummul Quran, kitab dari suratil Fatihah. Di dalam suratil Fatihah Allah menuntun kita untuk mengenali siratil mustaqim, jalan yang lurus, itu dengan metode kisah. Ketika kita mengenal Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mencintai Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita berharap kepada Allah dengan Ar-Rahmanir Rahim,
ketika kita takut kepada Allah dengan Malik Yaumiddin, ketika kita berikrar kepada Allah dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan yang dengan itu kami sampai kepadamu, jalan yang dengan menitinya kami akan mendapatkan ridhamu. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ternyata jalan yang lurus itu dijelaskan oleh Allah dengan ringkasan kisah yang akan kemudian dibentangkan di sepanjang Al-Quranul Karim. Yakni dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka Al-Quranul Karim turun untuk mengisahkan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para aulia, para salihin. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Dipaparkan kisah-kisah mereka, dibentangkan jalan hidup mereka, diuraikan ibrah-ibrah dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam kehidupan. Ini adalah siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Dari situ kita mengenali berbagai skenario jalan lurus. Ada jalan lurus berisi nikmat yang disyukuri, ada jalan lurus berisi musibah yang disabari, ada jalan lurus yang berisi amanah yang harus dipikul, ada jalan lurus yang berisi teguran yang diberikan oleh Allah ketika kita lalai, ada jalan lurus berupa berbagai ujian cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan lurus yang merupakan perpaduan dari berbagai warna dan rasa yang harus dihadapi oleh anak manusia. Ihdinas siratal mustaqim, maka jalan lurus itu dijelaskan oleh Allah dengan membentangkan kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat. Tetapi tidak lengkap menunjukkan jalan yang lurus tanpa kemudian memberi rambu-rambu agar tidak terperosok ke jalan yang bengkok. Memberi rambu-rambu agar tidak terperosok ke jalan yang salah, tersesat ke jalan yang menyimpang. Jangan sampai, sehingga untuk melengkapi penjelasan tentang jalan yang lurus, harus diberitahukan pula bagaimana yang menjadi kontrasnya, kebalikannya. Jadi kita itu bisa mengenali sesuatu itu kalau membandingkan dengan kontrasnya, ya. Kita kalau mengenali warna hitam itu paling mudah kalau kita bandingkan dengan warna putih atau sebaliknya. Kita mengenali satu kebaikan itu paling kentara kalau kita bandingkan dengan kejahatan. Kita mengenali kebenaran itu paling terlihat kalau kita bandingkan dengan kebatilan. Kita mengenali cahaya itu paling mudah kalau kita bandingkan dengan gelap. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak hanya menceritakan jalan lurus dalam bentuk kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat, tapi kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dua yang menjadi rambu-rambu penting untuk dihindari dalam meniti jalan lurus itu juga dibentangkan dengan kisah, yaitu kisahnya orang-orang yang dimurkai Allah. Karena mereka mengetahui kebenaran, karena sebenarnya mereka memahami kebaikan, karena sebenarnya mereka
mengenali al-haq wa ahlil haq, mengenali kebenaran dan ahli kebenaran itu, tapi karena kedengkian, kepentingan, ya, maka mereka kemudian mengubah apa-apa yang mereka ketahui dari Alkitab yang ada di tangan mereka. Mereka ubah, mereka datangkan yang tidak berasal darinya, mereka hapus yang ada di dalamnya sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka kepada mereka. Demikian pula bukan jalannya orang yang sesat, orang yang kemudian hanya meraba-raba dalam gelap terhadap kebenaran, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keterangan, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu mengenali al-haq dan al-batil, hanya menduga-duga semata, tidak mampu mengenali kebaikan dan keburukan, hanya dengan semangat dan hawa nafsu saja, sehingga kemudian mereka pun tersesat. Di antara ahli kitab ada yang dimurkai Allah karena mengubah-ubah isi Alkitab, dan di antara ahli kitab ada orang-orang yang sesat karena mereka betul-betul hidup tanpa cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita juga dijelaskan oleh Allah jalan yang dimurkai dan jalannya orang yang sesat. Kita dijelaskan oleh Allah tentang iblis, tentang Fir'aun, tentang Qarun, tentang Bal'am, tentang Samiri, tentang Walid bin Mughirah, tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tentang Nadhr bin Haris, tentang Uqbah bin Abi Mu'ayyid, tentang Ubay bin Khalaf, tentang Umayyah bin Khalaf, tentang Al-Ahnas bin Syariq, tentang Abu Sufyan bin Harb, tentang berbagai tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Demikian pula dijelaskan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang menjadi pengikutnya dari kalangan munafiqin. Dijelaskan pula bagaimana pengkhianatan orang-orang yang berasal dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, para ahli kitab yang ada di Madinah, dan seterusnya. Ini semua pengisahan adalah sebagai rambu-rambu agar kita mengambil pelajaran, tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama, tidak terjatuh ke dalam bahaya yang sama, yang kemudian ya kita waspadai dari apa yang dibentangkan Allah kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran menjelaskan siratal mustaqim, jalan lurus yang harus kita tempuh. Jalan lurus yang hanya sangat kita hajatkan, sehingga sehari semalam kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak minimal itu 17 kali di setiap rakaat salat kita, dan itu dijelaskan oleh Allah dengan memperbanyak kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan proporsi dari kisah ini begitu besarnya, sehingga disebutkan kitab suci Al-Quran itu 6.000 ayatnya berupa kisah, 600 ayatnya berupa renungan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yang 60 ayat tentang aturan praksis bermuamalah, yang 6 ayat baru tentang hukum ahkam, hudud, dan lain sebagainya. Ya, hukuman kriminal, dosa-dosa besar yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi betapa kecilnya proporsi dari hukuman, proporsi pembahasan tentang aturan-aturan yang praktis dibandingkan dengan kisah untuk menjadi inspirasi, dibandingkan dengan berbagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk direnungkan menjadi motivasi-motivasi. Ini yang kemudian kita dapati di dalam Al-Quran Karim. Tentu dulu kita di Indonesia waktu kecil diajari guru kita jumlah ayat Al-Quran 6.666. Ini adalah penjumlahan dari kalimat Ibnu Abbas tadi. 6.000 kisah, 600 tanda-tanda kebesaran Allah di segenap ufuk, 60 ayat praksis muamalah, 6 ayat hukuman. Ya, kemudian dijumlahkan 6.666. Aktualnya tentu jumlah ayat Al-Quran adalah 6.236 menurut riwayat qiraat Imam Hafiz an Asim. Dan ini yang menjadi ya salah satu standar kita. Dan itu artinya ya
perbandingan yang tadi diberikan oleh Ibnu Abbas itu adalah perbandingan yang tepat, hanya saja bukan untuk dijumlahkan, melainkan untuk diperiksa sebagai sebuah proporsi yang luar biasa dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita mendapati ya bagian pokok dari Al-Qur'anul Karim yang paling pokok dibanding yang lain adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada umat Muhammad SAW tentang orang-orang sebelumnya yang diberi nikmat, orang-orang sebelumnya yang mendapatkan musibah, orang-orang sebelumnya yang mereka dimurkai oleh Allah, na'udzubillah, dan orang-orang yang tersesat jalan karena tidak menggunakan petunjuk yang benar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 ketika Allah bicara tentang Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu ila akhir ayat. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan permulaan dari Al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia sekaligus penjelasan atas petunjuk itu dan yang membedakannya hak dengan yang batil, yang benar dan yang salah. Ini bagian penting yang perlu kita berikan spot khusus ya. Bahwa sampai Allah pun mengatakan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran itu menjadi hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Sebenarnya kalau Quran itu isinya cuma petunjuk bagi manusia, Quran itu akan ringkas. Quran itu akan tipis. Karena yang namanya petunjuk itu cuma do this, don't do those, ya, lakukan ini, jangan lakukan itu, ya. Belok ke kanan, jangan belok ke kiri, tetaplah lurus, jangan belok-belok gitu ya. Misalnya begitu. Itu yang disebut sebagai petunjuk, sederhana, simple. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain sebagai petunjuk, maka Al-Qur'an itu turun juga sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut. Maka penjelasan atas petunjuk tersebut tadi mengambil ya, bagian yang sangat besar dari Al-Qur'an Karim sebagai penjelasan atas petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kisah-kisah di dalam Al-Qur'an Karim ya, yang membentang tadi dari Adam alaihissalam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan kesemuanya sebagai sebuah kisah yang kita bisa ambil ibrah-ibrahnya. Sebagaimana pula kisah-kisah orang-orang yang dimurkai Allah dan tersesat dalam perjalanan, maka kita bisa melihatnya juga sebagai sebuah cermin bagi kita untuk menjaga diri kita agar tidak terpeleset ke dalam dosa-dosa sama yang pernah dibahas di dalam kitab suci Al-Quran Karim tersebut. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita menemukan bagaimana Al-Quran Karim ruh kehidupan dan ruh peradaban umat Islam ini menjadikan kisah-kisah sebagai metodenya untuk mengenalkan kita kepada jalan yang lurus, sekaligus memberikan
pada kita satu gambaran melalui kisah-kisah tersebut dengan memperbandingkan kontras antara jalannya orang-orang yang diberi nikmat dengan jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, yang berikutnya, kalau metode berkisah ini menjadi cara yang sangat efektif mengenalkan kebenaran, ya, tadi dengan mengenalkan siratul mustaqim, mengenalkan jalan lurus supaya tidak terjatuh ke dalam jalan yang dimurkai Allah karena kefasikan, pengetahuan, tapi tidak melaksanakan apa yang diketahui, ataupun karena kesesatan, tidak tahu apa yang harus diketahui sehingga berbuatnya ya sesuka-suka hati dan syahwatnya. Ini dibuktikan kemudian dengan tadi proporsi yang luar biasa besar bagi kisah-kisah untuk ditempatkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah-kisah yang diulang dengan redaksi yang kemudian ditekankan pada poin-poin yang berbeda misalnya. Semua itu pastilah memiliki ibrahnya, memiliki pelajarannya, memiliki sudut pandangnya untuk diambil oleh orang-orang beriman, mendapatkan pengajaran bagi bekal kehidupan mereka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama mengapa kisah dan sejarah itu penting, karena Allah memberikan kepada kita petunjuk tentang hal yang paling penting, yaitu siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah sehari semalam 17 kali adalah melalui cerita. Yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwasanya kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim adalah kisah-kisah yang benar. Kisah-kisah yang tidak direkayasa. Kisah-kisah yang bukan cuma isapan jempol atau dongengan-dongengan orang terdahulu, melainkan dia adalah peristiwa sejarah yang terjadi. Tentu dalam penggambarannya Al-Quran Karim memberikan sudut pandang tertentu supaya bisa di-copy dengan mudah. Bagaimana kemudian berbagai pengajaran dalam kisah-kisah itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dikaji, dipelajari, diamalkan, diteladani sampai menjadi keberkahan yang luar biasa. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah memberikan penegasan di awal suratul Kahfi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-berita tentang mereka para ashabul kahfi itu dengan kebenaran, bukan bermain-main, dengan serius, bahwa ada yang harus dipelajari dari kisah para pemuda ashabul kahfi ini bagi generasi sekarang yang kemudian Rasulullah SAW akan menjanjikan bagi yang membaca suratil kahfinya di hari Jumat, maka tentu dia akan dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi hari-harinya dalam sepekan, mendapatkan cahaya Allah untuk melakukan yang terbaik.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu, maka penceritaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah juga cara menceritakan yang paling baik. Yang kemudian kita juga dapati di dalam surah Yusuf ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kisah Yusuf dengan mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita. Dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ahsanul qasas bi ahsanil iqtisas. Sebaik-baik cerita yang diceritakan dengan cara penceritaan yang paling baik. Itulah kisah-kisah Quran. Yaitu sebaik-baik cerita yang diceritakan dengan penceritaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bayangan kita betapa pentingnya kisah-kisah dan sejarah itu bagi anak-anak kita. Didorong lagi oleh satu kenyataan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka berkatalah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kami dahulu belajar dari para sesepuh kami dua perkara terpenting, yaitu Kitabullah dan Maghazi Rasulullah. Kitabullah, kitab Allah Al-Quran Al-Karim, dan Maghazi Rasulullah. Maghazi adalah kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW di dalam peperangan-peperangan yang beliau pimpin. Inilah yang menjadi kurikulum, menjadi pencetak kader-kader terbaik di masa-masa terbaik, yaitu bahwa ada ungkapan dua hal itu mencukupi bagi pendidikan yang Allah, Rasulnya dan ayah berikan kepada anaknya pada zaman itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cerita sebagai sebuah kekuatan yang bisa mengubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali dulu, sahabat menjadikan cerita dari Al-Quran dan sebagian sunnah sebagai sebuah materi yang senantiasa diiringi, dikawal oleh materi penting lain, yaitu sirah atau maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mendapati keterangan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami dahulu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, senyampang kami ajarkan pula kepada mereka maghazi Rasulullah atau perang-perang Rasulullah.
atau kepahlawanan Rasulullah di berbagai medan yang kemudian menjadi catatan penting di dalam sejarah. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fakta nyata bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terbaik, mendidik anak-anak mereka untuk paling tidak dua hal. Yang pertama, mengajarkan Al-Quranul Karim dengan segala tata nilainya yang ada di dalamnya, dengan segala ulum-ulumnya, dengan tahfidnya, dengan tahsinnya, dengan tafsirnya, dengan nasih mansukhnya, dengan ibtida' wal khabarnya, dengan waqaf-waqafnya. Kemudian yang kedua adalah memahami maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau di dalam segala lapangan amal, menjadi yang terbaik, menjadi ayah yang terbaik, menjadi kakak yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik, menjadi saudara yang terbaik, teman yang terbaik, paman yang terbaik, bibi yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik, mu'alim yang terbaik, guru yang terbaik, menjadi penunggang kuda terbaik, orator terbaik, panglima perang terbaik. Itu yang diajarkan oleh para raja yang kemudian menjadi generasi-generasi terbaik karena kurikulum yang paripurna berupa Al-Quran dan Sirah Nabawiyah, membentuk mereka menjadi pribadi yang utuh, yang kokoh. Karena Al-Quran berisi tata nilai yang baku, yang disampaikan pula dengan kisah, diikuti dengan sirah yang merupakan gambaran bagaimana Al-Quran dan Sunnah diamalkan di dalam kehidupan generasi terbaik. Di mana Quran dan Sunnah diterjemahkan ke dalam berbagai perilaku dari apa-apa yang kemudian mereka dapati petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berikutnya. Jadi perhatian kepada sejarah di dalam peradaban Islam kemudian menjadi sangat signifikan, apalagi dengan telah dituliskannya Mushaful Quran, kemudian telah dituliskannya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka untuk keperluan tahqiqnya pun diperlukan ilmu sejarah untuk mengetahui para rawi, sanad periwayatan mereka, manakah yang orang-orang yang layak diterima periwayatannya dan manakah orang-orang yang belum layak diterima periwayatannya untuk menjadi dasar-dasar di dalam beragama berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi Quran menjadi sistem nilai yang diyakini dan itu pun disampaikan dengan begitu lembut melalui kisah-kisah. Tetapi penerapan dari bagaimana Al-Quran itu diwujudkan dalam kehidupan, ya, itu ada di dalam keseharian Rasulullah SAW, terutama bagaimana dia menghadapi berbagai urusan kehidupan di dalam pilihan-pilihan yang ada untuk kemudian dilakukan i'tibar atau mengambil ibrah
sehingga mampu mendapatkan petunjuk yang sebaik-baiknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama di generasi berikutnya menuliskan kitab-kitab tabaqat atau riwayat per generasi, di mana generasi-generasi itu diurutkan berdasarkan namanya, berdasarkan abjadnya, meriwayatkan hadis tentang apa, bagaimana status pertemuannya dengan guru sebelumnya, dan seterusnya. Maka dia diverifikasi dengan ketat riwayat-riwayat itu, tapi juga disampaikan dengan lebih longgar tentu daripada apa yang kemudian menjadi pokok-pokoknya. Jadi disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan ilmu sejarah berkembang menjadi sangat pesat dengan ilmu tentang tabaqat atau generasi para perawi. Lalu dilanjutkan dengan paparan sejarah sebagai peristiwa-peristiwa yang menarik. Itu juga mendapatkan tempat di dunia Islam pada saat itu, di mana kemudian catatan-catatan berbagai peristiwa yang bersejarah di dalam Islam bisa kita lihat dan bisa kita dapat hingga hari ini. Maka perhatian para ulama penulis sejarah kemudian tidak hanya sekedar mengetahui tentang peristiwa ini dan peristiwa itu, tapi juga memaparkan kepada umat kondisi-kondisi indah yang pernah dicapai dengan kekuatan keimanan, kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan, dan kekuatan visi misi sebagai orang-orang muslim, dan bisa memberikan kepada anak-anak kita gambaran bagaimana keadaan yang bisa sangat memayahkan, sangat memprihatinkan ketika kemudian meninggalkan Quran dan Sunnah, meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa berikutnya lagi para penulis mulai menulis kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir, juga memiliki dorongan motivasi yang kuat untuk menulis tentang sejarah. Maka dari tangannya lahir Tarikhul Umam wal Muluk, atau sejarah umat-umat dan raja-raja, yang sangat menjadi rujukan awal tentang sejarah berbagai umat. Sirah Nabawiyah juga muncul sebelumnya dengan pembahasan yang spesifik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, kemudian diriwayatkan sebagiannya oleh murid yang bernama Ibnu Hisham. Dan terus bergulir sejarah sampai pada masa abad pertengahan, bahkan kita menjumpai kitab-kitab sejarah yang sangat tebal, seperti kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnul Athir, misalnya Al-Kamil fit Tarikh, yang terdiri dari 83 jilid. Atau kemudian Tarikh Dimashq yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir dan terdiri dari 55 jilid. Dan kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang lain kemudian menjadi muncul dan bertebaran di berbagai penjuru dunia Islam. Perhatian terhadap sejarah secara umum bukan cuma maghazi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bekal yang luar biasa bagi umat Islam untuk senantiasa mendapatkan referensi dari sejarah apa yang harus dilakukannya dari setiap peristiwa yang harus dihadapi. Ini karena terbimbing dengan cahaya hidayah melalui kisah yang kemudian kisah ini memberikan athar yang sangat kuat kepada jiwa untuk menirunya, untuk meladaninya, untuk mengambil ibrahnya. Apalagi ketika kita terpaut hati kita kepada salah satu yang ada dalam cerita tersebut. Kalau Al-Quran Karim tidak bisa ditawar di dalam surah Nuh, kita menjadikan Nabiullah Nuh alaihissalam sebagai role model dakwah yang semacam itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, semuanya menjadi role model untuk mengambil ibrah perjuangan. Kisah-kisah Al-Quran maupun juga sirah Nabi dan juga bahkan cerita-cerita yang terjadi di dalam sebuah umat, yang terjadi dalam sebuah bangsa yang kemudian terhimpun. Ini menjadi modal yang sangat kokoh bagi umat Islam untuk mempertahankan pembebasan dan penguasaannya atas separuh dunia yang dikenal pada zaman tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, maka perhatian terhadap sejarah secara keseluruhan, termasuk subsejarah, membicarakan bangsa-bangsa kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, suku-suku kita, adalah boleh dan memang didorong untuk melakukan itu sebagai bentuk pemulihan. Jadi sejarah sebuah bangsa menjadi sangat berharga untuk jati diri bangsa tersebut. Bangsa yang tidak memiliki sejarah adalah bangsa yang diambang kepunahan karena dia tidak akan bertahan untuk melalui tantangan-tantangan zamannya. Jadi secara umum kita sangat menghajatkan sejarah dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Sejarah untuk bangkit dari keadaan-keadaan terpuruk sebuah bangsa, sejarah untuk diambil ibrah peristiwa demi peristiwa. Dan itu semua akan menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa untuk bangkit ketika dalam keterpurukan, untuk senantiasa eling ketika dia dalam kelalaian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anak-anak kita berhak mendapat kurikulum terbaik tersebut, yaitu Al-Quran dan Maghazi Rasulullah. Ini yang pertama-tama. Kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW mendampingi Al-Quranul Karim yang mereka kaji dan pelajari. Karena dari kisah-kisah di dalam sirah itulah mereka mendapati pengamalan dari apa-apa yang mereka simak di dalam Quran maupun Sunnah. Maka inilah kurikulum prioritas juga kepada mereka. Bagaimana kemudian kita menceritakan perhidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, terlebih karena Rasulullah SAW tentu sangat memahami bahwa beliau dijadikan ibrah, dijadikan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, sesuai perintah Allah kepada orang yang mengaku cinta kepada beliau. Dan
dijadikan ittiba bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ittiba kepada aku. Maka Allah yang akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sebagai suri teladan sekaligus ikutan yang utama, tentu menjadi salah satu prioritas terpenting kita adalah menceritakan tentang Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Kemudian kita mengalami kesulitan karena menceritakan Rasulullah sebagai suri teladan itu, jangankan untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri pun kita kemudian merasa berat untuk meladani beliau SAW. Karena betapa paripurnanya pribadi beliau SAW, betapa sempurnanya, betapa berkilaunya, indahnya apa yang telah beliau sumbangsikan, apa yang telah beliau berikan. Maka dari situ sebuah hal yang menarik adalah kalau kita hendak meladani Rasulullah SAW secara langsung lalu kita merasa kesulitan dalam setiap hal yang dilakukannya, maka mulailah dengan orang-orang di dekatnya. Kita semua paham, kita semua tahu, orang-orang yang paling baik peneladanannya kepada Rasulullah SAW adalah para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita bisa mendekat untuk meladani Rasulullah melalui kedua tipe ini. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu kalau dibagi dua garis besar, maka kita akan menemukan orang-orang yang mirip dengan Sayyidina Abu Bakar, yang lembut, yang santun, yang halus tapi teguh. Dan kita akan menemukan yang mirip-mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab, yang tegas, yang keras, yang disiplin, yang penyayang. Itu yang kita dapati pada kedua orang tersebut. Maka ini untuk memudahkan kita dan anak-anak kita mengidentifikasi seperti apa kita ingin meladani Rasulullah SAW, kita di sini menggunakan ijtihad untuk meladani Rasulullah SAW melalui jalan dari apa-apa yang diteladani oleh sahabat beliau yang paling utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kita menceritakan kedua khulafa Rasyidin ini kepada anak-anak kita pun, mereka pasti akan kemudian kesengsem. Kalau bukan dengan kedua-duanya, maka dengan salah satu. Salah satu akan dia jadikan sebagai superhero-nya. Salah satu akan dia jadikan sebagai panutannya. Maka kalau kita sudah berhasil menanamkan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Abu Bakar dan Umar, untuk menjadi ikutan, panutan dalam meladani Rasulullah SAW. Dia merasa mirip, misalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia kalau sudah merasa mirip, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan cari sendiri bahan untuk dia kaji, dia pelajari. Dia akan cari filmnya sendiri, dia akan cari bukunya sendiri, dia akan cari tayangan YouTube-nya sendiri, dokumenternya sendiri. Dia akan cari hal-hal yang pribadi pada diri beliau secara mandiri. Ini yang kemudian kita berhasil memikat anak kita dengan kisah salah satu di antara sahabat Rasulullah yang kemudian mendekati wataknya dengan watak anak-anak kita. Demikian pula yang mirip Sayyidina Umar. Oh, aku tuh mirip Umar. Kalau sudah merasa aku tuh mirip Umar, maka dia akan kemudian mencari-cari segala sesuatu tentang Umar, ingin mengetahuinya, bahkan meniru-nirunya. Kalau perlu kemudian menggunakan, ya, kalaupun dia pakai pakaiannya pengen mirip, ya, kebiasaan pengen mirip, ya, nanti insya Allah lama-kelamaan akhlak pengen mirip, pengen baik seperti yang kemudian tergambar
pada orang-orang yang meladani sahabat Rasulullah SAW. Nah, tentu ini ada dalilnya, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, iqtadu biladaini min ba'di. Ambillah qudwah, ambillah suri teladan dengan dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, bagaimana kalau sosok Abu Bakar dan Umar belum cukup mewakili anak-anak kita, karakter-karakter mereka? Kita ceritakan tambahannya. Kalau orangnya pemalu, ya mirip Abu Bakar, lembut, penyayang, penyantun, tapi teguh. Tapi orangnya pemalu, maka kita memperkenalkan Sayyidina Utsman bin Affan kepada mereka. Kalau kemudian dia ingin seperti Sayyidina Umar, keras, tegas, tapi juga ada sisi-sisi humorisnya, agak ngocolnya, agak bercandanya, maka itu ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita bisa menceritakan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pelengkap untuk empat ini. Tentu ada dalilnya lagi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Atas kalian untuk selalu berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin sepeninggalku. Nah, kemudian kalau kita sudah menceritakan keempat-empatnya, tentu lagi-lagi anak kita akan memilih sosok yang mirip. Aku tuh mirip Fulan, aku tuh mirip Abu Bakar, aku tuh mirip Umar, aku tuh mirip Utsman, aku tuh mirip Ali. Kalau sudah merasa mirip, yakin Bapak Ibu, dia akan mencari-cari sendiri tentang yang bersangkutan. Bahkan anak saya, ya Nawaf itu ketika kemudian sudah merasa dan senang banget dengan sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Dia pengen tahu pedangnya Sayyidina Umar kayak apa, bah, bajunya kayak apa, sandalnya kayak apa, bah, sorbannya kayak apa, bah, gitu ya. Kemudian biasanya Sayyidina Umar kalau sama orang kafir berani ya, bah. Ya, dia terus selalu terinspirasi. Dia nyari sendiri, ya film-film dokumenter, pembahasan-pembahasan, kajian-kajian di YouTube tentang Sayyidina Umar. Ya, dia minta dicarikan film serial tentang Sayyidina Umar. Dia minta dibacain buku tentang Sayyidina Umar, ya. Dari buku-buku yang sederhana sampai kemudian semakin meningkat di buku-buku yang lebih berat. Ini luar biasa. Dan kita mengenalkan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan belum terlambat, belum terlanjur mereka. Aku tuh mirip dengan Kapten Amerika, aku tuh mirip dengan Iron Man, aku tuh mirip dengan Hulk, ya, aku tuh mirip dengan tokoh-tokoh yang lain. Khulafaur Rasyidin ini menjadi tangga kita untuk mengenalkan anak kita kepada Rasulullah SAW lewat mereka. Jadikan para sahabat ini pahlawan di dada anak-anak kita. Kemudian juga Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kalau 10 ini belum mencukupi, kita bisa luaskan lagi menjadi dari 4 menjadi 10 sahabat yang dijamin ke surga. Ya. Kita bisa tambahkan yang mirip Abu Bakar tapi ketabahannya luar biasa, mampu menahan sakit, namanya Thalhah. Kita bisa tambahkan orang yang keras mirip Sayyidina Umar, tapi dia seorang yang begitu ya menonjol, senantiasa mendampingi dan menjagai Rasulullah. Namanya Zubair bin Al-Awwam. Kalau kita ketemu dengan anak yang ternyata seperti Abu Bakar tapi tekun dalam belajar dan berusaha, kita ketemu dan perlu menceritakan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ketemu dengan seorang yang seperti Sayyidina Umar dalam kerasnya, bandel di luar tapi adalah penyayang bagi ibunya di masa tua seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita pengen menghadirkan seorang yang amanah seperti Abu Bakar dalam amanahnya. Yang luar biasa itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam soal low profile, nggak pengen tampil, orangnya tersembunyi, maka di antara 10 sahabat yang dijamin ke surga terdapat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini kalau diceritakan, maka akan menjadi tangga bagi anak-anak kita untuk menemukan jati diri mereka, kemirikan mereka dengan sahabat terdekat Rasulullah, kemudian bagaimana mereka meladani Rasulullah SAW melalui sahabat-sahabat yang mirip dengan mereka itu, yang akan menjadi ya
patron-patron mereka dalam meladeni Rasulullah SAW. Ini pada awal ketika anak-anak kita masih kecil, kita perlu fokus mengajarkan sejarah Islam dengan metode ini. Jadi bagaimana kemudian kita mengenalkan sahabat-sahabat Nabi sebagai jembatan untuk menghubungkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian begitu multidimensi, begitu dahsyat suri teladan. Sudah itu, seiring meningkatnya usia, kita bisa tambahkan lebih detail tentang sirah Nabi SAW, tambahkan lebih detail tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, tambahkan lebih detail tentang sejarah Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, sampai Daulah Turki Utsmaniyah misalnya. Kemudian sesudah itu kita bisa pancing mereka untuk berdiskusi lebih lanjut tentang sejarah Islam di Nusantara, tentang apa perannya ya di dalam memperbarui, mentajdid dan memajukan peradaban di negeri kita tercinta. Nah, itu tahapan-tahapannya. Tentu kita mulai dari tadi bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang utama menjadi role model bagi anak-anak kita, karena sesudah itu akan sangat mudah untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang siap menyongsong zamannya yang berbeda dengan zaman kita. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.